Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai life cycle dan juga hooks gitu. Jadi seperti di video sebelumnya kita sudah sedikit memberikan tease ataupun judul materi lah bisa dibilang mengenai life cycle dan juga hooks. Jadi apa sih sebetulnya life cycle dan juga hooks ini gitu. Jadi untuk life cycle itu pada dasarnya adalah sebuah siklus gitu ya. Jadi sesuai namanya ya, life cycle dia itu adalah siklus yang terjadi pada tiap fase itu pada tiap fase si website itu akan menampilkan sebuah hasil gitu ataupun bisa nah untuk menampilkan hasil ini tuh bisa menampilkan komponen, menampilkan hasil data dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah fase. Jadi ada siklus yang terjadi pada sebuah fase gitu. Nah, untuk fasenya sendiri itu secara umum dia dibagi jadi tiga gitu. Jadi ada mounting, updating, dan juga unmount. Mounting itu pada saat si suatu hal itu ataupun komponen lah katakanlah yang paling gampang contohnya itu adalah komponen. Jadi misal pada saat komponen itu mounting ataupun jadi sebutannya itu render ataupun mount. Mount itu kan kayak artinya dipasang gitu ya. Jadi pada fase pertama itu adalah pada saat di mount atau dipasang atau di render gitu. Nah, kemudian fase selanjutnya adalah updating yaitu pada saat adanya perubahan dari komponen yang sudah di mount sebelumnya. Jadi ada komponen dia di mount, kemudian setelah di mount ada yang dia berubah tuh si komponen itu dia updating ataupun dia berubah gitu bisa bilang. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya unmount atau dia itu bisa dibilang removed dari eh, halaman website gitu atau ya sederhananya adalah dia dihapus dari si DOM atau kalau misal di DOM tuh yang delete itu bisa dibilang dia adalah unmount gitu. Nah, dari tiga proses ini tuh bisa dibilang kayak dipecah lagi gitu. Jadi beberapa yang penting gitu. Jadi pertama adalah wheel mounting. Jadi pada saat dia akan up. Jadi dari life cycle 3 ini itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi sebelum ada mounting, setelah mounting, dan juga sebelum dan sesudah unmount gitu. Jadi kalau wheel mounting itu pada saat si sebuah komponen itu dia akan ditampilkan, kita melakukan suatu hal dulu gitu. Jadi ada suatu hal yang kita lakukan sebelum ada sesuatu yang di mount. Jadi sebelum komponen itu dipasang itu ada sesuatu yang kita lakukan gitu. Nah kemudian did mount. Jadi untuk did mount itu adalah bisa bilang function ataupun apa yang terjadi pada saat atau setelah suatu komponen itu ditampilkan gitu. Jadi setelah eh, komponen udah ditampilkan, kemudian apa yang terjadi setelahnya gitu. Bisa bilang did mount itu juga update gitu. Jadi setelah komponen dia mounted ataupun sudah mounting itu apa yang terjadi setelahnya ataupun bisa bilang itu dia kayak update gitu ya. Kemudian ada will unmount dan juga did unmount. Jadi apa yang terjadi sebelum si komponen itu dia menghilang dan juga apa yang terjadi setelah did unmount atau setelah komponen itu dia hilang gitu. Nah, tapi untuk video kali ini untuk pembahasannya itu kita akan berfokus di yang dua atas jadi mounting sama updating karena pada dasarnya kalau unmount itu ya udah kita menghapus sebuah komponen dari halaman website gitu. Oke, jadi untuk pembahasan atau penjelasan lebih lanjut kita akan coba praktekin sekalian ya gimana sih life cycle yang ada di React.js maksudnya gimana gitu. Oke, jadi di sini kita coba teman-teman buat satu pages lagi ya. Jadi kita masih setiap ada materi baru atau apa, kita akan pakai file baru gitu di sini. Oke, jadi teman-teman buat satu file halaman gitu ya, lifecycle JS. Kemudian teman-teman buat dia jadi React komponen bentuknya. Jangan lupa dia pakai L gede gitu. Nah, oke kalau udah kita akan mulai. Jadi eh, dari oke ini kita sorry oke di sini ada beberapa hal yang bisa terjadi gitu jadi ada pada saat mounting updating unmount itu ada di sela-selanya itu ada sesuatu yang terjadi gitu jadi misalkan gini teman-teman di sini ada return dia menampilkan tulisan life cycle tapi sebelumnya itu kita bisa melakukan suatu hal dulu gitu
Jadi misalkan di sini kita lihat console.log halaman halo gitu aja ya. Ini kita shift I console, nah dia kosong masih ya. Gini. Misalkan gini aja deh nggak apa. Ini gini. Ini kita save. Oke, misal di sini biar lebih jelas, kita buat function dulu satu di sini ya. Di function panggil, pada dasarnya itu dia sama console log terus aku dipanggil gitu. Sorry, ngalangin ya. Oke, nah di sini aku dipanggil gitu. Ini adalah function panggil. Nah, di sini nah di sini teman-teman lihat nih. Jadi urutan dari yang terjadi di sini itu yang pertama adalah halo gitu. Jadi yang pertama itu si halonya. Jadi apa yang terjadi sebelum kita melakukan render. Jadi render atau return di sini. Di sini pakainya return ya. Jadi pada saat si komponen itu kan berarti ini nih, komponen itu belum ditampilkan, itu apa yang kita lakukan di sini, kita console log, kemudian kita membuat sebuah function, kita mendeklarasi sebuah function, kemudian baru kita melakukan mounting gitu. Jadi baru kita melakukan mounting sebuah komponen gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini urutannya pun dia halo dulu. Jadi sorry, ini yang atas agak ada relotannya ya. Jadi di sini halo, kemudian selanjutnya adalah aku dipanggil gitu. Jadi dia berurut. Jadi sebelum terjadi sesuatu dia menampilkan halo dulu. Kemudian di sini selanjutnya adalah si panggilnya itu gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan will unmount, ataupun apa yang terjadi atau dilakukan pada sebelum suatu hal itu ditampilkan gitu. Nah, contoh yang nyatanya atau realnya itu adalah salah satunya penggunaan dari hooks use state gitu. Jadi untuk life cycle itu bisa dibilang dia berhubungan dengan yang namanya hook hooks gitu, yang mana bisa dibilang sederhananya itu dia adalah sebuah function yang mana bisa kita lakukan untuk mengelola state ataupun fase di mana fase si halaman website kita saat ini gitu. Jadi contoh mudahnya adalah contoh yang nyat di real problems, yaitu pada saat kita menggunakan use state gitu. Jadi misalkan kita punya gampang aja ya, kita punya count set count gitu. Kita pakai use state. Kemudian di sini kita buat no. Kemudian di sini kita punya function panggil, yang mana di sini panggilnya itu adalah panggil si count. Kemudian di sini kita ada count. Nah, di sini kita akan buat sebuah, oke, di sini ada ini count. Ini kita tutup dulu ya. Sorry. Ini kita tutup. Oke. Di sini ada count. Di sini teman-teman coba ikuti dulu ya. Nanti kita akan kasih penjelasan setelahnya gitu. Jadi di sini ada count. Oke, misalnya ini kita bungkus dia pakai H4 deh. No. Kita pakai P. Kemudian sini slash P, tutup. Oke, kemudian di bawahnya ada sebuah button. Di sini kita tulis tambah gitu ya. Nah, oke. Di sini kita akan membuat bisa dibilang counter gitu ya. Jadi pada saat kita klik tombol tambah ini, nanti si isi yang ada di dalam sini tuh dia berubah gitu. Jadi
di sini kita akan buat dia on click. Jadi pada saat dia diklik, yang terjadi adalah kita melakukan set count yang tadinya nilainya count, nilai count itu kita tambah dengan 1 gitu. Ini nggak usah ngobrolin. Nah, gini. Kita save. Oh, sorry. It's not a function. Oh, sorry. Panggil. Nah, jadi kalau misal di sini kita klik sini ya. Nah, dia muncul si 0 gitu. 0 ini tuh dia adalah pada saat kita panggil gitu. Jadi nilai dari count itu kita definisikan dulu. Itu jadi will mount-nya atau apa yang terjadi sebelum halaman ini itu di render atau gini. Kita buat dulu deh H2 misalnya. Halaman di render. Save. Nah, di sini ada. Jadi pada saat kita refresh, di sini muncul dulu, kemudian di sini baru muncul halamannya, yang mana halamannya itu di render gitu atau ditampilkan atau di mount. Nah, yang terjadi sebelumnya itu adalah kita mendeklarasikan dulu, kemudian kita mendeklarasikan use state, kemudian function, dan juga kita melakukan memanggil sekali si function panggil ini gitu. Oke, nah kemudian selanjutnya, jadi setelah will mount, dia kan tampil tuh di sini. Ada yang namanya dia did mount ya. Ada yang namanya dia di sini did mount. Jadi pada dasarnya apa yang sebuah kegiatan ataupun action yang mana dia terjadi setelah halaman tuh di render. Jadi pada dasarnya itu adalah update gitu. Jadi contohnya di sini kita udah buat satu counter. Jadi pada saat si button ini on click atau diklik, kita melakukan set count yang mana nilainya itu kita ubah yang tadinya si count itu tambah 1. Count itu tadinya kan 0 misalnya yang pertama. Kemudian ditambah 1 sama dengan 1 ya. Nah, 1 kita set count. 1 dia masuk ke sini. Dia jadi countnya itu berubah jadi 1 gitu. Jadi kalau bisa klik tambah, nah dia tambah jadi 1. Tuh. Dan kemudian di sini panggilnya tuh kepanggil lagi. Kalau teman-teman lihat ya. Sini si panggilnya tuh dia dipanggil lagi karena kita melakukan perubahan. Jadi did mount. Jadi apa yang dilakukan setelahnya itu kita klik. Kemudian kita naik ke atas. Jadi pada saat kita pakai set count, itu dia naik ke atas lagi karena dia pakai function di sini set count gitu. Setelah kita panggil, nah di sini dia ada fungsi panggil. Jadi dia melakukan render ulang gitu. Jadi pada saat kita klik tambah, itu ada render yang terjadi lagi di sini. Yang mana yang terjadi itu adalah ini kita udah simpen nih si setnya tuh dia jadi nilainya 1 gitu atau jadi waktu di sini 0 awalnya, misalnya refreshnya tadinya 0, kemudian kita klik tambah 1 tuh. Nah, proses yang terjadi itu dia adalah gini, tombol ini diklik, tombol button dia diklik, kemudian dia mengarahkan ke set count. Jadi pada saat kita menggunakan use state, yang terjadi adalah bisa dibilang kayak halamannya itu refresh, tapi bukan refresh reload ini, tapi isi yang ada di dalamnya atau di rendernya, si render halamannya itu dia di-update isinya gitu. Jadi dia ke atas lagi dengan kondisi set count-nya itu dia jadi 0. Jadi state-nya dia jadi 1 gitu. 1 kemudian ada count yang mana otomatis isinya adalah 1, kemudian di sini dia punya set function gitu. Nah, kemudian di sini ada function panggil. Nah, di sini ada function panggil apa? Sorry. Function panggilnya tuh dipanggil gitu. Oke, sorry namanya agak aneh. Misal kita ganti deh. Misalkan sebut gitu. Gitu aja. Sebut. Nah, kayak gini. Oh, ini karena 1 ya, sorry. Kita 0. Nah, oke. Jadi pertama, jadi pada saat halaman dibuka, itu yang terjadi adalah will mount atau sebelum halaman itu di render. Jadi yang terjadi adalah kita punya variabel count yang mana nilainya adalah 0, kemudian dia punya function set count untuk merubah nilai merubah nilai count ini. Kemudian kita mempunyai function sebut. Kemudian function sebut itu kita panggil.
gitu. Jadi 0. Kita memanggil angka 0 di sini sesuai dengan isian di sini. Kemudian baru si halaman itu di render dengan isi count itu adalah yang berdasarkan dari yang di atas ini, yaitu 0. Kemudian di bawah itu ditampilkan juga sebuah button gitu. Nah, kemudian si button ini kan dia punya on click send count plus 1 gitu. Jadi pada saat kita klik tombol tambahnya, klik gitu, yang terjadi adalah kita melakukan komponen did mount atau bisa bilang update gitu. Jadi bukan render tapi kita update isi halaman yang di sini gitu. Jadi pada saat ini set count dia bisa bisa dibilang dia kembali ke atas. Tapi dengan posisi si set count ini kan tadinya 0. Jadi 0 tambah 1 dia 1. Jadi isi di sini dia state-nya atau kondisi saat ini tuh dia jadi 1 nilainya, bukan 0 lagi gitu. Jadi dia 1. Kita punya variabel count yang mana nilainya 1, kemudian dia punya function set count untuk merubah isinya si count ini. Kemudian kita punya kita mendeklarasikan function sebut lagi. Kemudian kita panggil si function sebut lagi. Makanya dia di sini dia muncul lagi. Kemudian kita return atau bisa dibilang merender ulang halamannya tapi dengan isi yang berubah. Jadi si count yang tadinya 0 isinya sekarang jadi 1 gitu. Kemudian si on click ya dia sama kecuali bagian sini yang tadinya 0 itu jadi 1. Jadi pada saat kita klik lagi itu sini 1 tambah 1 jadi 2. Kemudian terulang lagi ke atas. Dia jadi 2 gitu. Jadi 2 kemudian turun ke bawah dan seterusnya. Jadi itu yang terjadi pada saat kita menggunakan si use state-nya ini gitu. Jadi itu untuk konsep dari life cycle. Oke, di video selanjutnya kita akan bahas lagi khusus atau berfokus di bagian hooks yang akan kita pakai gitu. Jadi dengan life cycle yang udah kita tahu, jadi pada dasarnya ada tahap gitu ya. Jadi sebelum, kemudian sesudah komponen di render, jadi bagian ini dia udah muncul. Kemudian setelah komponen ini dia muncul, misal ada did did mount ataupun action setelah halaman itu muncul atau komponen itu muncul, maka dia akan ada proses lagi tuh. Dia bisa bilang kayak kembali lagi di atas menjalankan apa yang uh, set count ini ubah gitu. Jadi di use state ini apa yang berubah state-nya itu kemudian dijalankan lagi gitu. Nah, untuk video selanjutnya kita akan bahas dua hooks gitu ya. Jadi yang pertama itu ada use state dan juga yang kedua itu adalah use effect. Yang mana use effect itu juga salah satu uh, function yang sering digunakan gitu dalam pembuatan website gitu. Tapi itu untuk video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih.